Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas sebuah breaking news, yaitu kemungkinan besar Ivar Jenner, Justin Hubner, dan juga Rafael Strijk tidak akan bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024 yang akan mulai digelar pada tanggal 8 Desember nanti, dan pertandingan pertama bagi timnas Indonesia adalah pada tanggal 9 Desember, pertandingan away atau pertandingan tandang ke Myanmar. Sebelumnya, saya mengatakan bahwa kemungkinan besar timnas Indonesia kita akan bisa lolos ke final dan bisa juga menjadi juara jika 3 pemain diaspora ini bisa bermain bagi tim nasional Indonesia. Tapi ternyata dari berita yang saya baca tadi pagi bahwa semalam Ketua BTN atau manajer tim nasional Indonesia, Pak Sumarji, telah mengatakan kepada awak media bahwa kemungkinan besar 3 pemain ini tidak akan bisa membela timnas Indonesia, dan mungkin nanti jika timnas Indonesia lolos ke final, Rafael Strijk bisa saja membela timnas Indonesia walaupun kemungkinannya kecil. Jadi teman-teman, saya pikir ada baiknya kita semua turunkan ekspektasi kita agar para pemain juga tidak punya beban pada saat nanti mereka bermain bagi timnas Indonesia. Artinya kita tetap wajib support timnas Indonesia dan juga memberikan semangat kepada para pemain yang nanti akan bermain, tetapi bukan berarti kita kemudian gembar-gembor di sosial media bahwa timnas Indonesia akan bisa menjadi juara. Karena seperti yang berkali-kali saya jelaskan di beberapa konten dari channel YouTube Triple B, bahwa dengan hadirnya banyak pemain diaspora Indonesia di timnas Indonesia, maka permainan dari timnas Indonesia mulai naik. Sehingga kita bisa juga melihat permainan yang jauh lebih baik dari timnas Indonesia yang membuat mereka lolos dari fase grup Piala Asia Senior lalu dan juga lolos sampai ke semifinal di Piala Asia U23. Karena memang begitu banyak pemain diaspora Indonesia. Dan kita tahu peran dari Justin Hubner itu sangat dibutuhkan di lini pertahanan sebagai pemain yang punya pengalaman bermain bagi timnas senior dan juga permainan yang stabil, walaupun ya pemain ini memang cenderung kasar. Dan beberapa kali telah saya jelaskan bahwa pemain ini harus mengontrol emosinya dan juga bermain jauh lebih rapi, tapi ya kadang-kadang kita perlu juga pemain yang bermain keras seperti Justin Hubner, tapi ya jangan sampai kasar lah ya. Dan ada juga Ivar Jenner yang juga berkali-kali saya jelaskan, ya inilah adalah pemain yang bisa bermain sebagai breaker di lini tengah kita, karena memang dia adalah pemain yang bisa memfilter serangan dari para pemain tim lawan dan pemain yang sebetulnya bermain sangat tenang. Dan memang dia juga sering mendapatkan kartu kuning, tapi ya dia jaranglah bermain ekstra agresif. Agresif itu perlu bagi pemain seperti Ivar Jenner karena tugas dia adalah sebagai gelandang bertahan yang harus bisa memotong serangan dari para pemain tim lawan. Dan yang ketiga adalah Rafael Strijk yang kita tahu memang bukan merupakan striker yang produktif, tetapi pergerakannya di area pertahanan tim lawan itulah yang selalu mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan. Dan memang Shin Tae-yong juga punya masih banyak pemain lainnya, tapi tidak selevel seperti 3 pemain ini. Karena Justin Hubner itu punya yang namanya keberanian, punya yang namanya kepercayaan diri. Dan juga dia adalah pemain yang sering memberikan umpan-umpan akurat dari lini pertahanan. Dan dia kita tahu sampai hari ini masih bermain di Eropa. Ada Ivar Jenner yang kita tahu adalah pemain yang memang selalu bermain dengan visi permainan yang jelas. Walaupun memang tugas dia adalah untuk memotong serangan dari para pemain tim lawan, tapi pada saat dia membagi bola cenderung akurat. Jadi tanpa adanya Ivar Jenner, ya nanti bisa juga akan semakin berkurang suplai bola dari lini tengah kita. Meskipun seperti yang tadi saya katakan masih ada pemain lainnya, ya kan, yang menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Tapi kan pemain-pemain yang masih muda, yang belum punya pengalaman bermain di level senior di sebuah arena internasional. Dan ketiga Rafael Strijk, memang seperti yang tadi saya katakan bukanlah striker yang produktif, tapi liak-liuknya, kecerdikannya untuk bisa mencari ruang-ruang sempit dan juga bergerak pada saat memang dia ditekan. Ini adalah pemain yang luar biasa teman-teman, walaupun ya kadang-kadang dia juga tampak sulit ya untuk bisa menang duel. Tapi jika ada Rafael Strijk, nah itulah yang bisa membuka ruang bagi pemain lainnya. Tapi ya bagusnya atau sisi positifnya, Marcelino akan tetap bisa gabung. Asnawi dan juga Arhan kemungkinan besar juga akan gabung, ya paling tidak 3 pemain ini masih bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tapi saya pikir untuk bisa menjadi juara akan sangat sulit. Bukan artinya saya katakan tidak bisa menjadi juara, enggak. Tapi akan semakin sulit.
sudah dari awal akan memakai mayoritas pemain-pemain muda yang usianya di bawah 22 tahun, sekarang tidak bisa memakai pemain-pemain diaspora Indonesia atau pemain-pemain yang punya pengalaman juga bermain di tim nasional senior. Jadi saya pikir inilah saatnya teman-teman kita juga harus berpikir secara realistis dan juga memberikan peluang kepada para pemain muda ini untuk mendapatkan jam terbang. Artinya realistisnya seperti ini ya, kita tetap mendukung, tapi kita juga jangan memberikan tekanan kepada para pemain dan juga jangan nanti menghakimilah Shin Tae-yong ya, kalau seandainya timnas Indonesia tidak bisa menjadi juara. Karena ya, Shin Tae-yong sendiri sekarang kan mengalami kesulitan untuk memanggil pemain, bahkan ada beberapa pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan, tapi kemudian harus dipulangkan ke klub mereka karena dinyatakan tidak fit. Dan kita tahu Piala AFF ini tidak termasuk dalam kalender FIFA, artinya pada saat memang kompetisi masih berjalan, ya klub tidak berkewajiban untuk melepas pemain mereka ke timnas, artinya klub juga bisa menolak. Jadi saya pikir dalam hal ini kita juga harus bijak dan tetap memberikan support bagi timnas Indonesia, tetapi kita juga harus paham bahwa ini bukan kekuatan utama dari timnas Indonesia. Padahal ini adalah Piala AFF 2024 yang senior, bukan yang U23. Ini kan yang senior atau juga U19, tetapi yang akan bermain adalah pemain-pemain muda yang sangat minim pengalaman bermain di arena internasional dan mereka akan berhadapan dengan tim-tim senior lainnya. Tapi saya harapkan para pemain muda ini yang diberikan kesempatan akan all out. Nggak perlu khawatir juga, karena ya saya pikir sekarang targetnya bukan untuk menjadi juara, tapi ya paling tidak bisalah lolos dari fase grup dan kalau bisa lolos ke final. Dan saya pikir dengan lawan-lawan yang akan dihadapi di fase grup ya seharusnya bisa lah diatasi ya. Ada Myanmar, Vietnam away, kemudian ada juga lawan Laos dan juga lawan Filipina ya. Saya harapkan ya bisalah mendapatkan atau mengoleksi poin agar lolos dari fase grup ini. Nanti tinggal ditunggu lawan di semifinal. Tapi yang paling penting para pemain harus bermain dengan disiplin dan juga level ketenangan yang diperlukan agar bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Karena kita tahu bahwa hasil akhir yang positif tersebut yang akan bisa membawa mereka minimal ke final. Dan saya pikir teman-teman dengan absennya pemain-pemain diaspora Indonesia ini berarti Marcelino Ferdinand akan merupakan pemain kunci. Dia memang adalah pemain yang spesial dan pemain yang pada saat usianya masih 17 tahun, jika saya tidak salah, sudah langsung bermain di timnas Indonesia senior. Jadi kalau kita melihat kekuatan dari Piala AFF ini, tentu ya sekarang Indonesia saya pikir dianggap sebagai kuda hitam ya, bukan lagi sebagai tim unggulan. Ya karena dengan begitu banyak pemain yang absen sekarang, gimana caranya Shin Tae-yong bisa menyusun kekuatan yang memang diperlukan untuk bisa menjadi juara? Ya kan ini kan sekarang kan kesulitan juga bagi Shin Tae-yong. Gimana caranya dia bisa memainkan pemain-pemain terbaiknya? Nah, saya lagi cari nih jadwalnya nih. Tapi jadwalnya belum keluar. Nah, oke, kan ada AFF U19. Nah, saya lagi cari jadwalnya juga. Jadi maksud saya, gimana caranya Shin Tae-yong bisa membangun kekuatan di tim ini pada saat memang tidak bisa menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Nah, ini kan pertama kan mainnya kan nah di group stage ya. Nah, Indonesia itu kan berada di grup B. Nah, ini sebetulnya grupnya nggak berat bagi Indonesia. First match itu kalau bisa menang. Kemudian second match menang lawan Laos. Nanti lawan Vietnam kalau bisa imbang. Dan terakhir nanti kita lawan Filipina yang diharapkan kita bisa meraih kemenangan. Jadi jika Filipina menurunkan tim senior, Myanmar tim senior, Vietnam tim senior, wah ini pasti berat lah bagi Indonesia. Tapi berat itu kan bukan berarti mustahil. Kita sebagai supporter tetap mendukung timnas Indonesia teman-teman. Dan kita harapkan tidak ada pemain lain yang cedera. Dan Shin Tae-yong bisa menurunkan pemain-pemain yang dia pilih sekarang. Nanti kan yang akan dibawa hanya 26 pemain ya. Tapi yang nanti akan bisa menjadi bagian dari squad yang akan bermain itu hanya 23 pemain. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti final list dari Shin Tae-yong yang akan dia siapkan. Saya pikir dalam beberapa hari ke depan untuk pemain-pemain yang akan dia bawa nanti untuk bermain di Piala AFF 2024 ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.